wabarakatuh. Ya, gimana? Sudah 3 hari kita di sini, gimana perasaannya udah kayaknya udah makin banyak yang masuk, entah yang keluar banyak juga nggak kira-kira? Jangan-jangan yang masuk 5, yang keluar 10 gitu. Kayak tanah tandus ya? Tanah tandus. Wah, berarti udah dapat gitu ilmunya, dapat gitu. Oke ya. Nah, ini kebetulan hari ini kita akan membahas tentang air. Nah, ini kayaknya memang settingannya itu memang pas gitu ya. Pas ada airnya, terus pas udah selesai nih. Nggak tahu nanti pas kita mau turun ke bawah pas Beri lagi. Oke, baik, kita akan mulai ya. Karena ini sebenarnya kalau misalnya kondisinya kayak beberapa hari sebelumnya pas lagi agak panas gitu ya, ini jam-jam yang kritis gitu ya. Habis makan, terus angin dari bawah itu sepoi-sepoi banget. Waduh, untungnya kalau hujan itu angin dia nggak terlalu menyejukkan gitu. Jadi makan setelah hujan biasanya memang cenderung agak-agak gerah gitu ya. Ya, jadi karena misalnya kita mau untuk mulai hari ini biar seger gitu ya, maka kita mulai dengan kuis. Wah. Ya, jadi ini sebenarnya logika air simpel gitu ya. Seharusnya mah mudah memang ya, mudah aja karena memang secara hukum air itu dia akan turun ke bawah mencari tempat yang lebih rendah gitu ya, cari tempat yang lebih rendah ya. Nah, ini mungkin ada yang mau coba nebak-nebak, nggak apa-apa, sama nggak boleh tapi loh, sama nggak boleh. Oke, aja G terus monggo. Ya mangkik sih. Hah? Oke, Kang Dan, boleh. Ada lagi yang punya pendapat lain? Coba diperhatikan lebih seksama ya. G. Oh iya, bener G. G ya G. Coba. Enggak, terus ketutup loh, ceknya lihat lah. Oh iya. Perhatikan lebih seksama coba ya. Ketutup loh. Hati-hati itu nanti mengecil ya. Iya benar. Enggak juga. Kak. Bawa. Ayo. F. Oke, F. Tadi masih mau apa tadi? G. Kayak jadi soalnya udah tertutup. Oh, nggak jadi. Oke. Kasih daunnya. Ya. Sama sih F. F, oke. Aku I deh. Kak deh. Ada yang jauh H, K. Aku Kak. K, oke. ada yang jauh H. Ketutup tuh kan. Jangan bocor. Iya, realita berbeda ya. Oh berarti F juga tadi bilangnya F. Oke. Biar tidak Berantem. lagi kayak kemarin, kita coba langsung aja ya. Kita lihat dia mau seperti apa ya. Tuh. Bener. F. Iya, soalnya oke. Hafal sebenarnya. Nah. Jadi yang benar yang F tadi ya. Cuman pas di
Ya cuman kalau misalnya kita lihat posisi yang di sini, dia nggak ngisi dulu gitu ya, karena ada yang lebih rendah. Iya. Ya. Terus pas posisi di sini dia nggak langsung menuhin F dulu, dia nyamain gitu sama di sini. Iya. Nah jadi sebenarnya hukumnya air itu seperti itu gitu ya, hukumnya dia akan selalu nyari yang tempat terendah. Ya. Walaupun tapi ini dengan asumsi bahwa flow atau debit yang masuk itu tidak terjadi bottleneck atau dia sama dengan luas penampangnya gitu ya. Tapi kalau terjadi bottleneck, misalnya si keran itu sekali dituang itu langsung 1 galon gitu ya. Nah itu langsung yang penuh duluan A gitu ya, gitu istilahnya ya. Nah itu nanti akan kita pakai itu, sebenarnya logika itu akan kita pakai di aplikasi di lapangannya gitu ya. Oke, itu pengantar aja. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, yang pertama ini. Ya, jadi kalau kita tahu itu bumi kita itu sebenarnya covered by 70% air ya sebenarnya. Hampir seluruhnya bumi kita itu air. Nah, tapi kalau misalnya yang dikumpulkan air yang ada di bumi itu, ya gedenya tuh segitu gitu. Gedenya. Kalau dibandingin buletannya sama si bumi. Ya. Terus itu ada bulutan besar, ada bulutan kecil. Yang bulutan besar itu nilainya 97% besarnya dibandingin yang bulutan kecil itu cuma sekitar 3%. Nah, jadi sebenarnya bulutan besar bulutan kecil itu apa? Nah, ini dia. Ya, jadi sebenarnya dari 97% air itu yang ada di bumi itu dari 71% air itu totalnya 100% itu 97%-nya itu sebenarnya air laut gitu ya, yang nggak bisa kita konsumsi gitu istilahnya. Yang fresh water-nya itu cuma 2,5. Ya, artinya sedikit sekali gitu. Terus dari 2,5 ini juga, ini pembagiannya ini seperti ini. Sebagian besar itu di es, di gunung es gitu ya. Ini ada groundwater masih lumayan besar ya, 30. Yang surface yang ada di permukaan itu cuman 1,2. Ya, berarti dari kalau misalnya dari seluruh air, berarti yang surface water itu 1,2 dikalikan 2,5%, berarti sangat kecil gitu dibandingkan 100%-nya gitu. Dan dari situ lagi yang istilahnya yang berupa berupa ini kan ground ice, permafrost. Nah, yang di sini yang kayak yang di danau yang segala macam itu cuma sedikit gitu sebenarnya. Ya, cuman berarti sangat-sangat sedikit gitu ya air fresh water itu di bumi ini. Makanya kita yang perlu kita lakukan adalah ya menghemat, memanfaatkan seoptimal mungkin gitu ya. Jadi kalau kesannya di Indonesia ini air itu melimpah, ya itu di Indonesia gitu loh. Tapi di tempat lain itu, wah itu orang sulitan nyari air itu, seperti itu ya. Air ada, tapi ya nggak bisa dimanfaatkan untuk minum, makan, dan segalanya. Ya, jadi kebanyakan itu air laut ya. Nah sekarang dari situ kita coba lihat ini siklus hidrologi ya. Mungkin kalau dulu kita SD sudah pernah belajar, mulai dari evaporasi dari air yang ada di sungai, yang ada di danau gitu ya. Terus itu ada kalau dari tumbuh-tumbuhannya itu ada transpiratori gitu ya. Nah, terus ada sublimasi, ada macam-macam gitu ya. Terus nanti di awal kondensasi, terus pindah gitu, terus dia turun, masuk lagi, terus ada yang infiltrasi ke tanah, ada yang diambil lagi sama akar, ada yang masuk ke lapisan permeable jadi air bawah tanah gitu ya. Kalau air itu dibagi 3 ya, ada surface water, ground water, sama underground water ya. Jadi kalau surface water itu bisa terserap di dalam tanah, dia akan menjadi ground water. Nah, terus dia akan masuk lagi ke dalam, masuk ke lapisan yang impermeable, dia akan jadi underground water. Nah, akhirnya nanti terakhirnya
masuknya ke laut lah intinya terakhirnya. Ya. Itu adalah siklus hidrologi. Nah selanjutnya ini, ini watershed atau jalur air ya. Nah kalau kita misalnya kita ngelihat ini, kalau sekilas ini bentuk pola alam kan ya, pola alam ya. Ya. Ada nggak pola-pola ini yang ada di sekitar kita? Banyak kan ya. Pertama mirip apa nih? Hah? Akar. Terus apa? Petir. Terus apa lagi? Ranting. Apa sel-sel di otak gitu ya. Jadi ini apa namanya? Pola-pola ini memang dibentuk dari di alam itu memang dibentuk ya. Kalau misalnya ini kalau dari peta JIS ini kelihatan ini ya. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini kita ngelihat yang hulunya mana? Hulu yang di punggungan tuh. Yang garis tebal. Yang hulu di sebelah sini, sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri kayaknya. Kayaknya sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Kiri. Nah, nanti apa namanya? Ini sebenarnya kalau hulunya ini di apa namanya? Ini dari kalau kita ngelihat bentuk airnya ini dari utara ke selatan malah. Ini karena garisnya ini masih nyambung lagi nih setelah ini. Itu ke laut ya. Ya. Selatan. Nah, tapi kalau misalnya di sini nih berupa ini nih kalau ini sebenarnya nih air juga ya kayaknya. Jadi sebenarnya yang hulunya malah yang sini sebelah kanan. Ini hulunya kanan. Jadi kalau ini adalah batangnya gitu ya. Ini cabangnya terus ini ranting-rantingnya. Nah dia semakin besar nanti ke sini. Nanti ketemu lagi dengan aliran sungai dari yang lain gitu ya. Nah ini juga seperti itu ya, sama. Itu juga sama. Nah ini bentuknya aslinya kayak gini lah kalau misalnya dibentuk. Nah nanti masuknya ke laut. Nah dari sini dari keperluan kita setelah mengetahui ada bentuk apa namanya jalur ini streamnya, nanti kita akan gunakan itu untuk menghitung catchment area. Kalau misalnya nanti luas lahannya mungkin di bawah 1 hektar gitu ya, mungkin ini nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya nanti sampai berapa? 14 hektar, wah itu kalau nggak dihitung nanti dampaknya besar gitu. Dampaknya besar kalau nggak dihitung. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang garis merah ini apa? Yang garis merah ini punggungan bukit. Nah, yang biru ini adalah streamnya. Jadi nanti kepalanya di sini. Terakhirnya di sini. Jadi semua ini air turun. Berarti kalau di luar garis merah nggak masuk ke area catchment kita gitu ya. Nggak masuk ke area catchment kita. Tapi yang di dalam garis merah ini yang area catchment kita. Nah, ini yang harus dihitung. Ya. Nanti debit di sini adalah penjumlahan perkalian dari semua yang ada di sini. Nah, itu rumusnya. Rumus rasional namanya. Ini kalau misalnya dalam satuannya itu milimeter per jam, dia harus ada angka 0,278 ini, atau itu sebenarnya angka dari 1/360. Tapi kalau misalnya kita pakai intensitas hujannya itu milimeter per day, per hari, ini angka ini udah nggak perlu, karena nanti akan ada hitungan 360/360 udah jadi hilang gitu ya. Jadi langsung CIA aja. C ini adalah koefisien runoff, I ini intensitas hujan, A ini luas areanya. Ya. Nah jadi IQ ini debitnya. Jadi nanti berapa banyak air hujan yang masuk ke kita gitu ya. Nah itu nanti akan masuk ke situ. Nah di sini ada hitung-hitungan nih sebenarnya. Ini adalah koefisien runoff. Koefisien runoff itu berpengaruhnya dari apa sih jenis tanaman apa yang ada di permukaan. Terus misalnya di situ ada aspal, di situ ada tandus gitu ya. Itu beda-beda gitu ya. Koefisien runoff itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu berarti air hujan masuk langsung keserap semua gitu ya. Kalau 1
kalau air hujan masuk, misalnya masuknya 1 kubik, berarti kalau misalnya yang dialirkan itu nggak ada, berarti itu masuk semua. Nah itu 0. Tapi kalau misalnya dia air hujan 1, terus yang dialirkan cuman setengah, gitu ya, 0,5 berarti. Tapi kalau misalnya air hujannya 1 kubik yang masuk, 1 kubik itu dialirkan semua, itu berarti koefisien runoff-nya 1. Nah itu pengaruhnya apa? Misalnya kita aspal atau misalnya beton gitu, kita beton semua di sini, itu nggak ada yang keserap kan, jadi koefisien runoff-nya 1 gitu nantinya, gitu. Tapi kalau misalnya di situ banyak tanah yang gembur gitu ya, terus tanaman-tanamannya juga beragam gitu ya, nah itu koefisien runoff-nya semakin kecil gitu, ya. Jadi semakin banyak air yang terserap ke dalam tanah. Koefisien runoff tadi apa? Permukaan tanah atau permukaan yang menerima jatuhnya air itu. Itu pengaruhnya ada 2. Yang pertama jenis permukaannya, yang kedua adalah kemiringan. Jadi kalau misalnya semakin miring, semakin besar juga, ya. Walaupun dia misalnya di situ banyak tanamannya gitu, tapi miring banget gitu, itu ya dia banyak dialirin, dibuang gitu airnya. Seperti itu. Pengaruhnya kemiringan dan permukaan. Jenis ini tanaman dan permukaannya. Permukaannya macam-macam ya. Jadi di sini koefisien runoff itu referensinya ada banyak gitu ya. Kalau di perkotaan itu ada yang misalnya industri, perumahan kayak gitu. Nah, macam-macam gitu ya. Nah, itu nanti referensinya bisa dilihat ya nanti. Tapi dia intinya inti definisinya koefisien runoff itu adalah koefisien pengalih dari air hujan yang terserap. Intinya kalau semakin besar kemiringan berarti koefisien runoff-nya akan semakin besar. Kemudian juga jenis permukaannya itu tidak penyerapannya kurang, koefisiennya juga akan besar. Ya. Itu nanti akan kita pakai buat menghitung gitu ya. Nanti kalau misalnya fungsinya nanti akan ada di bawah nanti ya. Ya. Nah, jadi setelah kita tahu ini kan besarannya terkait air yang jatuh, yang turun ke tempat kita. Nah, baru sekarang karena tadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin air hujan yang turun itu, maka sekarang kita akan berusaha untuk memanen air, ya, rain harvest, ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita ada di daerah terjal, gitu, daerah terjal. Pertama, yang paling penting di sini ada bagusnya di sini ya. Kita bikin semacam entah itu kolam, entah kalau misalnya kalau di tempat saya dulu kan dia sedikit berbeda ya, fungsi kolam itu beda dengan yang di permaculture. Kalau di tambang itu si drainage itu fungsinya buat membuang air memang. Jadi biar dibuang gitu loh, biar nggak lama-lama gitu. Tapi kalau misalnya di permaculture itu buat bisa menampung gitu loh. Ya, biar bisa menampung. Nah, makanya di sini kita harus bikin ini semacam kolaman di atas gitu ya. Biar nantinya dia akan bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, terus di sini ditanam tanaman-tanaman besar juga untuk nanti akarnya ini akan ngambil dari sini. Ya. Nah, baru nanti di sini akan ada swell-nya. Nanti kita akan coba bikin swell. Bikin swell apa? Habis ini. Nah, ini akan kita bikin swell. Swell ini semacam got juga lah, gitu, buat mengalirin air drainasenya. Baru nanti di sini rumah-rumah dan segala macam sampai terakhir itu ada. Nah, ini kalau besarnya seperti ini ya. Ini penampang samping ya, samping. Oke, nah terus kalau untuk di halaman, salah satu caranya adalah ini. Nah, kita buat alih-alih kita buang airnya, kita nanamnya itu tanahnya kita rendahin gitu.
untuk pohon-pohon yang memang membutuhkan air. Jadi sekalian buat kolam gitu ya. Tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti nggak tumbuh dia malah. Ya, jadi sekalian buat nampung air gitu. Sekalian juga buat ngatur drainasenya. Kalau yang di sini dia sengaja dibikin ini artinya catchment areanya sudah dibatasin biar dia nggak banyak air masuk ke dalam sini gitu. Jadi aliran airnya diatur keluar gitu. Tapi kalau yang di sini malah dibuat nampung. Dipakai buat nampung. Ya ini tergantung jenis apa pohonnya nanti yang mau kita tanam gitu. Tapi yang sebelah kiri itu sama-sama manen air gak? Enggak ya berarti? Enggak. Itu buat mengarahkan. Karena air itu kan harus kita arahkan gitu ya. Dia mengarahkannya masuk ke dalam, yang ini mengarahkannya ke keluar gitu istilahnya. Tergantung keperluan kita nantinya, tergantung keperluan kita. Terus contoh lain adalah, nah ini mungkin masih agak jarang ya di kita. Ini ada green roof. Jadi mungkin tanamannya juga yang akar-akarnya pendek ya. Kita jangan yang, karena nanti si siapa namanya berat gitu ya si atapnya gitu. Kalau tanaman rambat gitu bisa nggak? Bisa. Nah ini contoh yang tadi ya, yang ada seperti ini ya. Nah terus selanjutnya kita akan buat swale sebelah sini. Nanti potongan ini akan kita akan jadi berm. Nah akan jadi berm ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat potongannya. Nah dia kan seperti ini nanti jadinya, ya. Nah cuman yang perlu kita perhatikan pertama di sini kekuatan yang ada di sini itu berbeda dengan kekuatan yang ada di sini, ya. Kalau di sini masih material yang in situ atau material yang apa namanya yang existing ada. Kalau di sini sifatnya loose, jadi agak hancur gitu ya. Memang bisa kita lakukan compacting perpadatan gitu ya, tapi tergantung keperluan. Kalau misalnya kita cuman bikin swale buat apa namanya buat kebun, nggak terlalu perlu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hancur aja ya udah berarti perlu kita padetin gitu ya, perlu kita padetin seperti itu. Nah terus nanti airnya itu akan ngantong sini. Meskipun kita nggak bikin lubang gitu ya? Enggak, kita nggak bikin lubang. Tapi kan rembesan air. Jadi sebenarnya air tanah itu akan membentuk sesuai dengan si permukaan tanah. Jadi dia misalnya si tanahnya gini, gitu ya, dia akan turun gini. Gitu. Ya. Nah, tapi karena di sini kita ada tampungan, dia akan turun juga dari sini. Nah, gitu. Sehingga dia akan ada kantongan sebenarnya di bawah sini. Nah ini yang diharapkan akar pohon ini ngambil dari sini. Kita lihat sebelahnya. Nah ini juga contohnya. Jadi swale itu nanti kita pas bikin swale kita akan banyak menambahkan mulsa ya. Buat pertama dia fungsinya juga buat sebagai ini ya spons buat si airnya itu, jadi semakin banyak airnya yang keserap gitu ya. Terus juga dia nanti ketika dia juga bisa menghambat ini apa namanya material nabatinya, jadi bisa di nutrisi tanahnya bisa ditahan sama dia gitu, nggak kebuang gitu sama jadi diperlambat lah. Fungsinya si swale ini kan buat memperlambat ya, memperlambat. Bedanya swale sama kalau di bahasa Inggrisnya ditch ya. Kalau ditch itu got gitu ya, apa namanya,
jalur drainase itu ya. Selokan, Kalau apa? selokan. Selokan gitu ya. Jadi kalau misalnya selokan itu kan kita melihat kadang kan kayak gini ya bentuknya ini. Iya. Gitu kan. Nah kalau swell itu lebih ke seperti ini. Gitu. Ya. Fungsinya beda kalau si ditch atau selokan tadi buat membuang air. Kalau si swell itu malah buat nahan gitu, buat nampung gitu ya. Ya, kalau di sini dia ada kalau itu kok kalau besar itu ada kalau ini trapesium, untuk trapesium ada box cut, ada pick cut, ada macam-macam gitu ya. Karena itu nanti fungsinya juga beda-beda ya. Tapi kalau di sini kita memang ada kenapa landai? Karena di sini juga nanti akan ditanam-tanamin gitu. Kalau misalnya mau kita taruh batu-batuan gitu di tengah itu juga boleh gitu ya. Jadi biar ada apa istilahnya rongga gitu, rongga jadi buat apa namanya tahanan si nutrisi tadi juga bisa seperti itu. Jadi di swellnya. Nah bisa jadi batuan dulu terus baru nanti tanaman-tanaman. Nah, terus di sini kita akan mencoba memanen air juga. Kalau ini kita lihat tuh ada yang apa? Kalau di sini di kebun Halim ini udah banyak ya beberapa tempat itu ya ada apa? Rain water harvestingnya. Ada banyak lah ya ininya buat menampung air hujannya, tandon-tandon gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak akan manfaatkan dia misalnya buat kayak mungkin air wudhu atau apa gitu cuma buat tanah aja misalnya kayak kalau di mana di yang di seeds itu dia ini ada saungnya gitu ya. Nah di sini dibuat swellnya tapi dari batu-batuan, jadi dibikin batu. Jadi air hujan masuk ke sini tapi nanti diserap lagi gitu. Jadi nggak langsung keluar gitu. Jadi sekeliling si atapnya itu air hujannya jatuh, masuk dulu ke bawah dia, Nanti sambil dialirkannya itu dia karena dia landai, jadi ada waktu dia buat serap ke dalam laut. Yang perlu diperhatikan ketika kita panen air ini fungsinya itu ya komponen yang penting bagi kehidupan pertukaran nutrisi, penguapan tanaman, pengelolaan air, pengelolaan racun, itu fungsi air ini ya. Terus memanen air itu karena tadi air itu sangat langka, sangat sedikit, ya jadi kita harus mengoptimalkan ya, terutama di daerah-daerah yang kalau misalnya kita urban farming itu sangat-sangat penting loh ya, karena di situ kan koefisien runoff-nya tuh bisa nyampe hampir ke 1, 0,8 sampai 1 gitu ya. Karena di situ sudah betonan gitu. Pokoknya udah jarang lah ketemu tanah gitu ya. Nah, terus apa namanya? Itu sumber air tawar. Nah, itu pengumpulannya. Struktur untuk menyimpan air tuh bisa dari bak, bisa dari drum gitu ya, bisa buat dari tangki. Bendungan dari tanah tuh ya, bendungan dari tanah kan terus. Terus selanjutnya ini untuk mendukung penyimpanan di tanah dan minimalkan pembuangan. Dia juga buat untuk mencegah erosi gitu ya. Sebenarnya nanti kita akan coba simulasi sebenarnya, tapi ini jangan lagi nanti kita lihat aja ya. Nah terus ini ada 8 prinsip dalam melakukan rainwater harvesting ya. Ini menurut Brad Lancaster, seorang permakulturis juga seorang water management ini ya. Dia yang pertama itu adalah observasi, lagi-lagi observasi gitu yang pertama. Ya kita lihat gitu ya. Terus yang kedua, mulainya tuh dari atas ke bawah gitu ya. Kita lihat dulu hulunya seperti apa gitu. Jangan ngelihat kondisi keperluan kita dulu. Kita lihat dulu hulunya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Terus mulai yang dari kecil, ini prinsip-prinsip permakultur juga diterapkan di sini. Nah terus
spread and infiltrate. Jadi air itu kalau dia disebar, energinya kecil, ya. Tapi kalau dia terkumpul di satu titik, energinya besar. Makanya kita harus menyebar dia sebanyak-banyaknya. Biar kalau dia energinya tinggi, dia akan menjadi perusak, akan merusak gitu ya. Makanya kalau misalnya kita bikin penampang sebesar ini dengan penampang yang besar ini, kecepatan air itu beda, ya, lebih laminer yang besar, yang lebar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita penampangnya sebesar ini gitu ya, dengan debit air yang sama, itu akan kencang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sebesar ini, dia akan laminer gitu ya, pelan. Sehingga ketika dia pelan, waktu dia buat masuk ke dalam tanah itu juga semakin banyak gitu. Terus selanjutnya always plan for overflow. Nah ini kaitannya dengan hitung-hitungan kebutuhan kita. Overflow ini adalah kondisi emergency gitu. Jadi kita tanah kita kalau misalnya kayak misalnya dalam drainase perkotaan itu ya. Misalnya Jakarta ini didesain buat menampung hujan maksimal 150 mm per hari gitu ya. Kaitannya itu apa? Kaitannya dengan luas gorong-gorong segala macam gitu ya. Terus luas kolaman, kaitannya seperti itu. Ternyata hujannya hari itu 300 mm gitu. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, ketika itu yang perlu kita lakukan, berarti kan itu kan udah di luar ini ya, di luar kapasitas kita buat menerimanya gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah membuat dia daya hancurnya itu minimal dengan cara mengalirkan ke tempat yang bisa diminimalisir. Namanya itu overflow. Makanya kalau misalnya kita punya misalnya penampang seperti ini gitu ya. Nah, biasanya nanti ada semacam overflow di sini. Ini bentuknya bisa kayak gini. Artinya, kalau misalnya dari atasnya seperti ini gitu ya, ada air hujan turun gitu ya. Hujan turun masuk dari sini, ini air terus ngumpul, ini keluarnya di sini. Tapi ternyata debit keluarnya ini kalah dengan debit masuknya. Berarti kan kita perlu ngebuang dia. Nah, kalau misalnya kita nggak punya overflow, dia kebuangnya kemana aja titik yang paling rendah. Artinya dia bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Tapi dengan adanya overflow kita alirkan, ya udah boleh dia keluar, tapi kayak gini caranya. Gitu. Jadi kita memang bikin lagi titik lain buat ngeluarin yang posisinya lebih tinggi dari titik keluaran. Jadi kalau misalnya kita punya makin rumit kayaknya, makin dijelasin makin rumit. Kalau misalnya di sini ada keran aja ya. Nah ini kan air turun ya. Nah ini kan kita terima, kita yang tampung. Kita kasih keran lagi di sini buat keluaran. Ini kan air keluar ke sini ya, masuk ke dalam sini ya, ke sini kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata keran ini terus kebuka terus, lebih besar dari keluarannya yang ini, kan otomatis air melimpah keluar ember gitu ya. Nah caranya kita bikin lagi sodetan di sini, sehingga dia akan keluar yang lebih besar. Cuman overflow ini biasanya dia nggak pakai penutup atas. Jadi kalau misalnya gorong-gorong, dia pasti ada bulat gitu ya. Berarti ada kapasitas maksimum. Tapi kalau overflow nggak ada. Gitu. Artinya kalau lebih dari kapasitas dia akan keluar, baru akan keluar. Jadi ini udah spare lah istilahnya. Tapi kalau ternyata ini keluar ini ditambah ini keluar ini masih lebih, baru dia keluar ke sini.
Nah ini nanti kaitannya dengan, oh belum ada di sini. Kaitannya dengan keperluan kita nanti ada di berikutnya ya. Terus selanjutnya adalah maximize living organic ground cover ya. Kita akan mengoptimalkan organik yang, jadi kita sinkronkan gitu ya istilahnya. Terus yang selanjutnya stack function to maximize beneficial relationship and efficiency. Nah, jadi si swell ini harus terintegrasi sama lingkungan sekitarnya juga gitu. Jadi dia bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, terus bagaimana cara kita buat mengkalkulasi, menghitung kemungkinan kita air hujan kita itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu tadi know your watershed ya. Jadi kita harus tahu dulu kita itu area kita tuh seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita tanah yang kita beli sih, yang kita punya cuma 14 hektar gitu ya. Misalnya 14 hektar ini ada gunung. Kita punya tanah di sini 14 hektar ya. Oke, terus kita hitung aja cuman di sini. Taunya air dari sini. Nah, jadi kita harus hitung dulu itu juga ya. Harus kalkulasi air mungkin datang dari mana aja gitu. Jadi nggak cuma apa yang, kecuali memang tanah kita 14 hektar di sini. Nah, baru kita bisa asumsikan bahwa nggak ada kemungkinan catchment area lagi yang masuk gitu ya. Terus map the flow. Map the flow kalau misalnya kita mau lebih canggih, kita punya konturnya gitu, bisa pakai GPS. Terus kita bikin konturnya bisa seperti itu. Tapi kalau enggak ya kita amatan langsung di lapangan. Kita jalan keliling semua area kita sampai ke tempat yang tinggi. Tanah kita sampai mana? Sampai sini. Oke, kita jalan. Oh, ternyata masih belum. Sampai sini kita jalan. Oh, ternyata paling tinggi di sini. Ya udah, kita tandain ini. Tinggi ini dia sampai mana gitu jalannya. Nah, itu akan membentuk catchment area kita. Oh, daerah catchment area kita di sini. Walaupun mungkin tanah kita di sini gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya tanah kita kayak gini, berarti kan ini ada punggungan, ada bukit, terus yang satu airnya ke dalam, yang satu airnya keluar, gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus ngecek ininya. Jadi setelah ini baru kita cek flow-nya itu seperti apa, aliran airnya, gitu ya. Baru kita lakukan kalkulasi rainfall yang tadi, rumus yang tadi, ya. Rumusnya sih simpel aja, cuma tinggal dikali-kaliin aja ya. Baru walk out the runoff. Nah, baru kita bikin jalur air ininya tadi, jalur-jalur airnya tadi. Nah, baru kita harus memperhitungkan kebutuhan air kita tuh seberapa. Kalau misalnya dengan asumsi yang ada kita itu kekurangan air, berarti kita harus bikin kolam. Tapi kalau kelebihan air, kolamnya tetap perlu, tapi kita harus bikin overflow yang lebih besar gitu ya. Kadang kita kalau kekurangan air, kalau misalnya tetangga itu memungkinkan, bisa aja kita minta catchment dari dia gitu istilahnya, minta tambahan air, jadi airnya masuk ke kita, bisa seperti itu. Oke, nah terus tekniknya seperti apa? Nah, ini ada macam-macam nih kalau dalam memanen air. Ini salah satunya itu boom and basin, jadi bikin kampungan kayak tadi ya. Ini itu ada ininya tuh, ada apa namanya? Guildnya itu apa? Tumbuhan-tumbuhannya apa aja gitu ya. Terus slope untuk kemiringan di daerah yang punya masih topsoil ya, itu tidak lebih dari 20 derajat. Tidak lebih dari 20 derajat, karena itu kalau lebih dia akan ngegerus
ngerus si soilnya itu. Makanya kalau misalnya kita nanam di tanah-tanah yang miring, ya yang bertahan itu yang pertama yang akarnya kuat gitu ya. Terus yang dia nggak terlalu banyak butuh nutrisi sebenarnya si tanaman-tanamannya gitu, karena soilnya itu banyak tergerus gitu. Kalau yang di bagian lereng. Terus yang kedua ini French drain. French drain itu yang tadi ya, jadi kita memang sengaja bikin area drainase gitu, kita kasih batu-batuan biar dia memang air itu masuk ke dalam situ, jadi si tanamannya itu di sebelahnya gitu bisa manfaatin airnya dengan situ. Ya. Terus selanjutnya filtration basin. Nah ini kayak yang tadi kita bikin, jadi nanamnya itu dibikin cekungan dulu baru kita tanam pohonnya di tengah filtration basin. Tapi ini nggak boleh dalam-dalam ya, maksudnya biar airnya juga nggak terlalu tebal gitu ya. Nah terus yang terakhir ini adalah waffle garden. Jadi memang dibikin kayak, tapi nggak tahu di sini udah pernah ada nggak yang bikin kayak gini? Kira-kira ada nggak yang bikin waffle garden gini modelnya? Nggak ada ya. Kalau ini mungkin di luar nih banyak yang kayak gini. Karena dia kebanyakan kurang air. Beddingannya berarti lebih rendah itu ya? Iya. Nah. Bawah. Di sawah. Sawah Ya, tuh waffle ya garden. kayak sawah-sawah gitulah. Semacam kayak yang di bawah itu. Mas Ya. tadi ini buat dapet C dari mana ya? Kenapa? Coefficient runoff tadi. Nah, Coefficient runoff itu dilihatnya dari tabel. oh tabel. Oh di tabelnya tadi ya? Nah, tabelnya bisa, jadi tabelnya bisa referensinya bisa macam-macam ya, ada macam-macam. Sebenarnya bisa aja kita ngitung sendiri gitu loh istilahnya. Yaitu pertama kita harus punya data rainfall dulu, terus data rainfall, artinya nanti kita hitung debitnya kita, tapi itu lebih susah gitu ya. Mendingan kita pakai tabel itu aja dengan asumsi berarti ya. Itu coba pasang lagi. Kenapa? Jadi koefisien runoff itu mungkin itu ya kecepatan aliran ketika air hujan itu bertemu dengan permukaan gitu. Pada intinya berapa debit Oh, debit. coefficient runoff itu pada intinya berapa volume air yang tersalurkan. Intinya sih gitu coefficient runoff. Jadi cek coefficient runoff kalau cuma C-nya aja ya, kalau cuma Iya, C-nya C-nya aja itu adalah berapa persen air yang mengalir melewati daerah itu gitu ya. Nah kalau di situnya kita pasang, permukaannya itu adalah apa namanya, misalnya ini keramik gitu ya, berarti itu satu gitu ya, karena semuanya pasti ke sana gitu loh, semuanya pasti ngalir gitu ya. 10 meter kubik yang masuk, airnya yang keluar juga 10 meter kubik gitu. Tapi kalau misalnya di situ tanah gitu ya, dengan kemiringan yang misalnya 10 derajat gitu ya, ternyata yang ngalir, kalau tanahnya tanah clay, mungkin yang ngalir cuma pasir lagi. Nah sebenarnya di sini ada yang belum saya masukkan itu materi tentang filtrasi air dari air yang kotor gitu ya nanti. Tapi itu sebenarnya nanti bisa di browsing ya, kayak kasih hijau, kasih ini pasir segala macam. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait air. Nah cuman di sini saya mau sedikit kasih gambaran gitu ya, kasih gambaran. Kayaknya ini dari file pribadi nih. Nah ini saya mau kasih gambaran gitu ya. Jadi ini adalah tambang-tambang
yang memang saya yang desain gitu ya. Maksudnya saya bagian ngedesain dari sini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan mobilnya kecil ini ya. Iya. Nah ini yang bannya itu segede rumah, 4 meter. Iya. Diameternya itu 4 meter yang ini. Nah, 4 itu meter, Masya Allah. ya, ini 4 meter bannya itu. Makanya ini dari sini ini ujungnya belum kelihatan masih ke sana gitu ya. Itu yang 17 kilometer itu kalau misalnya kita di kota Bandung itu dari Pasteur sampai Cibiru. Kalau Jakarta dari Pasar Minggu sampai Monas. Panjangnya ya. Nah ini lebarnya dari ujung sini sampai ke sana itu lebar bukaan lebar itu 2,5 kilo. Dalamnya 300 meter sampai ke bawah sini. Ya, jadi nah ini ke sana ya. Ini mau besar banget ya. Nah yang hitam-hitam ini. Nah ini yang batu baranya itu. Oh, kiri kan? Ini batu baranya itu. Iya, dia di lereng gitu. Ya. Itu batu bara yang udah diangkat berarti ya? Nah ini batu bara. Iya itu yang udah diangkat. Nah ini batu bara nih. Ini di bawah yang lagi diambil. Batu baranya. Nah, saya kan sekitar 5 tahun awal bagian ngerencanain desain tambangnya. Tapi pas udah berikutnya saya bagian ngerencanain ininya. Kolaman yang di luar. Kolaman pengelolaan air limbahnya. Yang mana besarnya itu rata-rata kalau ini situ Ciburuy dia besarnya itu 50 kalinya situ Ciburuy satu bijinya. Satu itu. 50 kalinya situ Ciburuy. Satu kolam itu. Yang ini nih. Kebayang ini gimana dari jauh. Tapi ini yang kecil ini. Nanti ada lagi yang besarnya ada. Nah, jadi 50 kalinya situ Ciburuy itu yang situ Ciburuy ini kan sekitar 8 hektar ya. Jadi dia itu sekitar 400-an hektar gitu. Kedalamannya itu Kalau kedalamannya itu yang paling tinggi 9 meter. 9 meter. Karena dia ada aturan kan pemerintah tentang bendungan kan. Jadi jangan sampai jadi bendungan gitu. Itu tapi airnya dimanfaatkan. Dibuang. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kalau sedang banyak. kalau di dalam peraturan pemerintah air tambang itu kan ketika keluar itu harus total suspended solidnya itu harus 200 mm per gram per liter itu ya 200. Nah kalau air dari tambang ini sekali keluar itu 200.000. Jadi 200.000 harus jadi 200 gitu loh. Nah itu jadi dia harus ditampung dulu, diendapkan dulu, terus dikasih tawas, dikasih kimia, baru dia dibuang kayak gitu. Misalnya itu. Ya, jadi besar tambangnya kalau berikut batuan penutupnya itu seluas kota Bandung. Luasnya itu seluas kota Bandung. Ya, Kalau itu flow overflow. enggak ya flow air aja ke bawah itu ke sumber batu baranya juga di itu enggak di manajemen juga. Oh iya, memang harus. Karena memang sebenarnya permasalahan terbesar di tambang batu bara di Indonesia ini adalah air. Jadi tambang di Australia kan ada, di Chili ada, di mana-mana ada. Tapi mereka nggak ada masalah dengan air. Berarti sama aja di permakultur juga gitu loh. Mereka mungkin nggak terlalu masalahin si air gitu. Ya, mungkin mereka bukan nggak masalahin, mereka malah masalah karena mereka butuh air gitu loh. Kurang. Tapi kalau di tambang kan malah dibuang, berarti kan kalau di sana masalahnya debu. Tapi kalau di kita masalahnya itu air. Ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita lihat secara besar, nah ini dia tambangnya. Ini tambangnya ini ya, ini dari ujung sini sampai ke sini. Rumah Cicit. Nah, kota kabupatennya cuman segini.
Ini kota kabupaten. Iya, emang kecil kan. Nah ini kan tambangnya ya, ini ya, kayak gini kan. Nah, luas kolamnya itu, kolam yang buat pengelolaan limbahnya tuh ini. Segede kota Tanjung Priok. Iya. Udah besar nih, Pak. Iya. Itu tapi ada potensi kemungkinan dibuka lagi. Bisa. Bisa biasa seperti itu tergantung hitung-hitungan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang pengelolaan air di sini, sebenarnya nggak jauh beda, cuman akan nanti yang berbeda itu adalah tujuan akhirnya, gitu ya. Ketika di dalam permaculture kita tujuannya buat mengendapkan nutrisinya, airnya bisa kita manfaatkan, gitu segala macam. Karena airnya di situ juga air yang mengalir itu air permukaan yang masih sehat, gitu ya. Yang dibawa itu adalah material-material dari topsoil. Sedangkan kalau air tambang itu adalah dia yang sudah dibuka. Ketika di situ juga ada mineral sulfida, ada sedimentasi yang lumayan tinggi gitu, lumayan besar. Makanya itu harus dibuang. Gitu. Seperti itulah bedanya. Air itu harus dibersihin dulu. Makanya itu ada kolam-kolam tuh untuk ngebersihin airnya supaya aman untuk dimasukkan. Oke, mungkin di situ ada lagi. Kayaknya hujannya sudah mulai reda. Kayaknya kita bisa langsung mencoba melihat-lihat lapangan. Oke? Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke bawah ya. Oke, Paulus dulu buat tarian. Paulus Puasa. Tambahan sedikit di Jakarta sekarang di taman-taman kecil sekarang dibikin yang namanya dry river bed. Jadi trotoar yang taman-taman kecil trotoar itu yang bisa menyerap itu dibikin landscaping, ada batu-batu, ada ini. Jadi tujuannya untuk menyerap air supaya. Kalau salah sekarang udah ada teknologi aspal yang menyerap air juga kan? Udah ada. Iya, mungkin sudah ada. Tapi memang kalau aspal konvensional itu dia musuhnya air gitu. Iya. Oh gitu. Iya, aspal itu nggak boleh kena air. Harusnya. Kalau dia mau tahan lama, makanya dia bolong-bolong kalau dia. Kalau di tambang tempat saya itu malah untuk di jalur hauling batu baranya itu dulu dipakai karpet. Jadi pasir, lapisan tanah pasir, terus karpet, terus lapisan tanah lagi, pasir lagi, terus di atasnya baru aspal. Jadi ketika ada traksi, ngerem gitu segala macam, si aspal ini nggak langsung rusak gitu loh, karena dia harus narik karpetnya itu. Cuman masalahnya ketika karpetnya udah kerusak semua. Jadi aspalnya lebih bagus daripada jalan nasional. Lebih nggak gampang rusak. Ya, kalau aspal itu dia nggak boleh banyak kena air dia makannya harus kena sinar matahari. Dan kalau kita lihat di sepanjang, nanti kita boleh misalnya mau sambil melihat gitu ya, jalan yang kanan kirinya pohonnya teduh sama jalan yang dia terbuka gitu ya, jalannya lebih rusak yang mana? Lebih rusak. Seharusnya lebih rusak yang teduh kalau dia ada air yang masuk. Tapi kalau dia teduh banget malah bisa jadi dia tahan gitu loh. Kalau nggak ada air, karena nggak ada air. Oke, hujan lagi. Jadi kita tetap jalan, tapi kita pakai yang model lain. Lain. Jalur airnya yang ada di lereng ini. Ya misalnya di sini ya, nanti kita coba dulu taruh misalnya di sini.
lihat nanti air ini akan nyari dia jalurnya sendiri gitu ya. Sebenarnya ini karena ini bentuknya bukan tanah yang padat ya, bukan tanah yang padat, karena ini banyak yang gembur, jadi dia relatif nyerap semuanya gitu juga. Nah tapi ini kita udah mulai kelihatan kalau dijatuhin di sini tadi kan dia jalan ke sana ya. Nah gitu ya. Nah sekarang setelah kita coba turunin di sini tadi sampai ke titik yang ada posisinya di sini, itu kita coba hitung waktunya di timer, waktunya di timer. Ya. Nanti coba aja itu masing-masing, yang kelompok satu di sebelah sini, yang kelompok 2 sebelah sana. Nanti di timer, waktu timer pertama kali adalah tanpa modifikasi. Ya. Terus tugas setiap kelompok adalah membuat modifikasi agar waktu airnya nyampe ke titik yang sama itu lebih lama. Nanti akan di timer kedua kali. Ya, oke? Oke. Top. Berapa? 10 detik. Not Ya. 6 detik 74. Bus. Ya. Ini lihat teman-teman dari lagi membuat bikin garis jalur vertikal air dari atas ya. agar dia air hujan yang turun itu bisa tertampung dan bisa lebih dioptimalkan untuk masuk ke dalam tanah. Yang fungsinya itu karena air itu bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanah serta nanti menyuburkan tanaman. Itu yang dilakukan teman-teman sehingga nanti fungsi air di sini tidak terbuang langsung secara cuma-cuma langsung keluar ke badan sungai. Mungkin seperti itu yang Perlambat. Turun. Jadi turunnya tetap ke sini. Nah, ini gimana caranya kita alir? Ini adalah uji coba pengairan kelompok 1 ya. Lebih gede deh tadi debitnya. Kan udah. Ya. Stop. Oke, berapa? Berapa? Berarti Jadi padat belum ini. timernya. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya, ini padatnya lebih kecil. Enggak. Aku hancur. Longsor eta. Enggak. Lihat nih, Tenang. keren nih. Iya kan? Sana doang. Wow, terus tambah airnya terus. Oh, udah berarti kan? Belum. Sang. Bikin kolam di bawah. Dikit lagi. Yap. Evaluasinya juga kita tadi nggak bikin kolam-kolam penampungan gitu di Iya, kolam yang agak lebar ya. Iya. Oke. harusnya mungkin di sini ada yang ditampung, di sini juga ada tampung. Ya. Oke. Ya, sedikit ini ya, sedikit nge-review dari hasil yang dibuat oleh kelompok 1. Yang pertama memang terjadi perlambatan ya, tapi jumlahnya cuma tidak terlalu signifikan karena memang ini tidak ada kolam tampungan. Terus yang kedua, jalur airnya itu lurus, straight. Itu malah mempercepat. Ya, karena yang tadinya dia gembur gitu ya. Terus tiba-tiba dibuatkan jalur, malah jadi tambah jalan tol gitu jadinya. Nah, salah satu cara untuk membuat jalur tuh zigzag memang sebenarnya. Dia misalnya dibuatkan ke sini dulu, terus nanti ke sini lagi. Nah, terus kalau misalnya bentuknya seperti ini, yang jadi salah satu fokusnya adalah akses untuk masuk ke tengah, karena ini ketutup sama jalur drainase nih kanan kiri, ya kan? Jadi kalau mau ke tengah, entah itu nanti kita mau nanam apa atau mau bikin mungkin saung atau apa gitu ya, itu berarti perlu jembatan gitu di situ, ya jembatan. Beda dengan yang ini nanti, mungkin nanti kita akan coba lihat reviewnya yang sini. Tapi ini yang pertama ini udah bagus, sebenarnya konsepnya yang di pinggir di sini udah lumayan bagus ya, karena ini fungsinya dia memang tidak terlalu fokus buat nampung air, tapi fokusnya buat menahan tidak tergerusnya pinggiran sini. Ya, karena kalau ini kan ada hantaman air ya, tapi karena dia di bawah itu ada turbulensi lagi. Turbulensi ini menahan si kecepatan airnya, sehingga dia bisa masuk ke sini. Cuman karena di sini cepat ya, karena harusnya kan dia muter lagi gini ya. Nah gitu ya.
karena ini cepat, sehingga potensinya kalau ini kan bagus ya dia nggak nyiku gitu ya, nggak nyiku. Potensinya yang rusak malah di sini, karena ini ada tusuk sate lah gitu. Nah, tusuk satenya, ya. Memang kalau pas posisi tusuk sate memang harusnya dibikin kayak gini atau ditambah apa namanya kalau misalnya mau pakai bronjong, apa namanya kawat itu dipakein batu-batu, nah bisa dipasang di sini buat nahan dia biar nggak energinya tidak merusak dari dindingnya sini gitu ya. Ya ini udah cukup bagus, cuman memang yang bagusnya kalau misalnya ditambahin kolam ya di atas itu, terus jalurnya memang harus dibikin zigzag. Speed dari 6 detik menjadi 24 detik. Ya silakan dijelaskan skenario-nya. Yang dewasa yang menjelaskan. Skenario-nya. Skenario-nya sebenarnya banyak-banyakin kolam penampungan sama banyakin jalur gitu ya, supaya debit airnya terpecah gitu. Kayak di sini pertama di sini kita bikinin satu kolam, terus kita pecah ke dua jalur gitu. Di masing-masing sini kita agak ada sedikit kolam, baru nanti masuk lagi ke sini, di sini pun ada kolam lagi gitu. Jadi airnya agak ketahan dulu, begitu dia naik sampai di atas baru dia ngalir ke bawah gitu. Itu sih konsepnya. Oke. Ya, jadi di sini yang bagus dia bikin 2 kolam ya, berarti di atas sama di bawah ya. Nah, di atas sama di bawah ini lumayan bagus karena di atas itu fungsinya buat menahan laju awal gitu ya, laju awal. Selain juga itu akan sangat berfungsi ketika ada apa namanya nutrisi-nutrisi yang dari atas itu, yang di atas kan belum terganggu ya ininya ya, masih dari apa namanya dari tanah-tanah yang ada di hutan gitu kan, nutrisinya banyak, pasti nanti akan menyebabkan ini ketika kita Di sini subur. di sini akan menjadi subur gitu ya. Nah, cuman memang tadi kita lihat sendiri kan Agak, jebol ya, jebolnya. Pertama yang harus diperhitungkan material ini material loose, artinya kekuatannya beda sama kekuatan yang ada di sini. Iya, Ya. betul. Ini kalau ini jebol, efeknya semua tanaman yang ada di sini habis. Iya. Gitu ya. Karena dia blur gitu ya. Nah, makanya yang harus diperhitungkan luas penampang yang ada di sini nanti sama yang ada di sini. Kalau tadi kita lihat sini ngalir, sini enggak. Iya, lebih tinggi. Ya, karena dia lebih tinggi Iya. ya. Karena dia lebih tinggi ya. Nah, ketika bikin kolam gini yang dia menahan lurusan dari jalurnya si air datang, itu sebaiknya tidak tegak lurus. Karena energinya sangat besar dia harus nahan. Nah, baiknya dibuat melengkung. Nah, karena itu akan mengalirkan air, bukan nahan si air. Jadi airnya dialirkan gitu. Jadi yang nahan si kecepatan airnya adalah air sendiri gitu loh. Gimana? Ini kan kalau airnya ini, kalau tanggulnya ini tegak lurus sama datangnya air, ini air kan patah ya gitu ya, ke samping ya. Tapi kalau misalnya dia dibuat melengkung kayak gini, Naiki. nah kayak gini, air yang ini akan ngalir ke sini, dia akan nahan lagi air yang ada di sini. Jadi airnya turbulen gitu. Ya. Gitu. Atau bisa nggak bikin kolam itu agak nyamping dikit gitu, nggak pas banget di bawah ceruk, nggak pas banget di bawah. Bisa, itu sangat bisa gitu ya. Itu sangat memungkinkan gitu ya. Maksudnya pas di sini atau di sini. Tapi yang perlu diperhitungkan sebenarnya kalau misalnya dia datang di sini, memang arah datang itu harus dibikin yang lebih besar gitu. Nah, ini hitungannya ini harus pas gitu ya. Ya. Dalamnya, luasnya, semakin lebar itu semakin kecil energinya nanti yang akan Tapi itunya kan jadi tipis tuh, Mas. Yang mana? Sini. Kalau dia begini nih, Iya. itu mengurangi itu gak? Benar. Makanya yang di sini ketika kita ngambilnya dari sini, kita potong dari sini, atau nanti ketinggiannya juga bisa kita alirkan. Gitu. Ya. Tadi ini karena secara simulasi air kan cuma dari satu titik ya, padahal realnya dari sini gitu ya sebenarnya kan realnya gitu kan. Nanti dia datang dari sini. Kalau misalnya simulasinya seperti itu tadi, sebenarnya di sini ada jalur gini sebenarnya gitu loh. Nah kayak gini. Nah kalau misalnya seperti ini bentuknya, baiknya kita bentuk dulu kayak gini, ke samping dulu. Oh iya. Lebar dia. Nah,
Di air datang Iya. dia melebar gitu. Nah, jadi Gravitasinya airnya nggak mengecil. tegak lurus. Nah, oh biar Airnya Ada hambatan ke juga sini jadinya. baru dia ke samping lagi gitu. Kayak gitu. Nah, ini salah satu cara ya. Nah, terus apa namanya? Di sini dibikin ini. Nah, sebaiknya nanti setiap yang posisi yang kayak gini, yang hantaman ini ditanemin tanaman-tanaman yang besar. Besar. Gitu. Kayu, pohon. buah loh. Ya, sip. Ini udah keren. Kita beri applause untuk teman-teman. Alat bantu buat kita melihat kontur yang selevel. Yang selevel itu maksudnya yang elevasinya sama. Jadi buat kalau misalnya kita tahu yang istilahnya water pass, itu kan biar rata ya. Nah, kalau water pass kan buat di bangunan konstruksi gitu ya. Tapi kalau frame ini buat di tanah, kita di lahan gitu ya. Kita kan lahannya gini-gini ya. Terus kita mau bikin swell nih, swell itu kan dia tetap harus ngalir, tapi dia juga nggak boleh malah naik gitu. Ngalir tapi harus turun kan, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya ini gunung, kita kan harus bikin swellnya kayak gini ya. Nah, tapi kalau sekilas kita nggak pakai alat bantu, nanti malah kesini atau malah kayak gini nanti ya. Karena kan kalau sudah di lapangan kan kita kira-kira itu rata apa enggak gitu ya. Nah, jadi membuat levelnya kita akan menggunakan alat bantu kita. Frame ini alat yang sangat sederhana ya sebenarnya. Kalau misalnya kita mau yang lebih menggunakan teknologi lebih canggih, teman-teman di Geodis itu punya total station, punya ya pokoknya pakai GPS lah gitu segala macam ya, pakai laser, pakai segala macam itu lebih canggih ya. Kalau tempat saya dulu pakainya udah itu gitu, udah nggak pakai frame gitu ya, gitu ya. Jadi udah titik-titiknya tuh sampai koordinatnya tuh udah tepat gitu ya. Tapi kalau frame ini tingkat akurasinya seperti apa? Maksudnya akurat gitu loh. Lumayan akurat gitu loh untuk keperluan kita gitu loh. Nah, oke. Bahan-bahannya apa sih untuk membuat frame? Pertama kita perlu 2 tongkat kayu ya. Tongkat kayu. Kayu yang relatif sama itu tingginya ya. 2 tongkat kayu yang relatif sama tingginya. Terus 1 tongkat kayu lagi. 1 tongkat kayu. Yang tingginya itu kira-kira sekitar setengahnya dari ini, dari yang pertama ya. Setengahnya dari yang pertama. Nggak harus pas banget, sepertiganya juga boleh. Itu lebih nyamannya aja nanti kita ngeceknya gitu ya. Tapi ini seperti itu. Terus berikutnya tali pramuka bagus. Mau tali apa aja bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya Kayak tali-tali lotan kayak gitu. bisa. Secara prinsip sama bisa, cuman akurasinya aja nanti ya. Misalnya kita pakai rumput gitu ya, nggak mudah rusak gitu ya, bisa gitu ya. Tapi intinya ya alat pengikat. iya, alat pengikat dan penyeimbang nantinya ya. Terus 1 pemberat. Terus mungkin 3 sampai 5 paku atau pakai tali, terserah Pak. Ini ya ini disesuaikan aja. Tapi pada prinsipnya frame ini kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lokasi gitu ya istilahnya. Jadi misalnya kita nggak punya tongkat yang bagus gitu ya, yang sudah dibentuk gitu ya, kita pakai kayu yang ada juga bisa gitu loh. Kayu yang ada kita pakai ranting gitu ya, bambu gitu ya, bisa gitu ya. Terus yang nanti pas di bagian yang harus dipaku kita ikat aja gitu. Nah, yang pertama ini frame bentuknya kayak gini nanti. Yang pertama nanti kayu yang pertama ya, ini kayu yang pertama.
dipaku sama kayu yang kedua. Ya, dipaku. Sistemnya itu disiku ya, Disilangin gini lah. silangin aja. Tapi nggak harus siku gitu ya. Pokoknya nanti efektifnya itu adalah semudah tangan kita megang, ya, semudah tangan kita megang. Jadi misalnya kita lebih mudah megang. Jadi tergantung orang juga, kalau orangnya gede, kalau terlalu kecil jadi kurang nyaman gitu. Terus semudah tangan kita megang juga semudah kita membawanya, karena frame itu kan dibawa-bawa gitu kan. Ya, semakin jauh ininya nanti akan berpengaruh, semakin tingkat akurasinya semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat, akurasinya semakin akurat, cuman lebih repot, kita semakin banyak titik yang harus kita bikin gitu, lebih lama gitu. Jadi kita secukupnya aja gitu. Kalau tingginya? Tingginya itu secukupnya aja, tapi biasanya sedikit di atas kita gitu biasanya. Biasanya sedikit di atas kita. Mungkin kalau kita 1,5, mungkin 2 meter boleh. Kalau 1,5 setinggi ini juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi intinya 2 meter itu karena dia agak miring gitu kan. Jadi kira-kira tingginya itu disamain sekitar segini ya, 1,5 sampai 2 meter. Nah terus yang ini lebarnya nanti pas di tengah-tengah ini, kira-kira pas di tengah-tengah jarak ini kita pasang, kita paku lagi di sini. Dia nggak harus rata banget, ya, nggak harus rata banget. Misalnya ternyata pas kita bikin dia mencong gini, itu bisa sebenarnya bisa, cuman nanti agak nggak enak aja gitu loh pas kita bikin itunya agak nggak enak gitu. Tapi memang harusnya dia sebisa mungkin dia rata ya. Oke. Setelah kita bikin ya, sudah di sini. Selanjutnya kita ikatkan tali di atas sini. Ya. Ikatkan tali, terus diikat sama pemberat atau bandul. Pemberat atau bandul. Segini cukup nggak sih buat 2? Cukup. Nanti kalau itu dibagi 2 aja dulu, dibagi 2. Habis itu nanti kita tinggal menyesuaikan tongkat ininya aja. Sudah, ini diikat. Nah, terus selanjutnya kita cari satu area yang relatif flat gitu ya. Relatif flat, sebenarnya nggak harus flat banget, nggak apa-apa. Kita taruh frame-nya di sini ya. Terus kita tandain posisi ini. Ini misalnya ini lahannya seperti ini, lahan bidangnya gitu ya. Kita taruh ini di sini juga satu gitu ya. Kita tandain tempat dia kakinya. Terus di sini juga kita tandain tempat dia satunya di sini ya. Habis itu kita tandain posisi jatuhnya tali. Dia biarin dia sampai diam dulu ya. Terus kita tandain dia posisinya di sini. Jadi maunya berarti. Ya. Sudah? Kan ini belum tentu tengah sebenarnya, belum tentu sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya kalibrasinya diputar. Kaki yang ini taruh di sini, kaki yang ini pindah ke situ. Diputar gitu ya. Nah, ketika diputar bisa jadi talinya jadi kayak gini. Gitu. Nah, kita tandain lagi sebelah sini. Nah, maka titik keseimbangannya adalah di sini. Pas tengah-tengah antara 2 titik tadi. Pas tengah-tengah antara 2 titik tadi. Oke. Nah, jadi nanti titik yang akan kita pakai untuk menghitung levelingnya itu tadi adalah titik yang di tengah ini. Jadi nanti, oh ya, ini satu lagi penanda ya. Ini mungkin satu lagi spidol gitu ya, atau penanda lah. Bisa pakai paku, bisa pakai apa, pokoknya penanda lah ya. Nanti cara makainya gimana? Ini ada kontur, misalnya ada lahan gitu ya. Nah, ini bisa kayak gini nanti levelingnya gitu ya. Nah, ya, apa pinggir ya, kita pasangkan frame di sini ya. Kita miringin gini kan. Nah, nanti kita pasin titik yang si garisnya itu pas di tengah-tengah. Kan kalau frame kalau tampak atas kan dari sini, terus kita bisa naruh, jadi taruh satu titik, satu kakinya, terus yang lainnya ini kita pindah-pindahin gitu. Kaki satunya kita pindah-pindahin sampai
dia si bandulnya ini pas di tengah-tengah garis tadi. Gitu. Kalau sudah pas di tengah berarti kita tandain di mana tadi kaki satu tuh, ya kan? Kaki satunya di sini ternyata. Ya kan? Habis itu kaki yang ini kita pindah lagi di sini. Selanjutnya kita arahin lagi kaki yang berikutnya tadi. Berarti kan di sekitaran sini ya. Oh ternyata dia di sebelah sini. Pas tengahnya. Habis itu kita pindah lagi ke sini kakinya. Coba lagi. Oh ternyata dia di sini. Malah ke sini, di sini. Nah nanti kita hubungkan titik-titik tadi. Nah jadi sebenarnya di kontur itu levelingnya itu ini, bukan garis lurus. Yang selevel. Hubungannya itu berarti Yang selevel. Jadi yang kalau misalnya kita nuang air, ya dia nggak akan turun gitu lah, cuman ngejenang aja. Tapi kalau kita mau bikin swell, kan kita maunya yang miring gitu ya. Berarti saat kita nemuin titik keseimbangannya di sini, harus kita jauhin. Jadi kalau misalnya iframe ini kan nanti dia kalau di tengah di sini ya, bandulnya tuh jatuhnya di sini kan. Nah kita pindah cari yang bandul itu menjauh dari titik tengah kita. Yang menjauh artinya turun, tapi kalau mendekat artinya naik. Tapi nggak usah terlalu jauh karena ini swell ya, artinya beda ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lahannya kecil aja, sebenarnya cukup cari yang tengahnya aja. Nanti membentuk swellnya itu lebih ke arah aplikasi earthworknya. Kan itu buat penanda aja, penanda tadi kan kita titik datarnya di sini. Berarti caranya ketika kita sudah menemukan titik datarnya di sini sama di sini, ya, datar gitu ya. Ya udah kalau kita mau ngalirinnya ke sana, berarti yang di sini kita turunin. Gitu. Untuk kemiringannya itu harus di bawah 3%. Ini 3% ini bukan sudutnya, 3% ini istilah ya, istilahnya. Sebenarnya bisa disudutkan. Jadi 3% ini artinya dia akan turun, akan beda elevasi sebanyak 3 meter untuk jarak 100 meter gitu. Jadi misalnya di sini satu elevasinya 1050 gitu ya. Nah 100 meter berikutnya dia harus ada di 1047 kayak gitu. Itu 3% artinya. Ya kalau misalnya kita mau harus lebih landai dari itu ya, nggak boleh lebih turun gitu loh. Kalau misalnya kita mau membentuk swell, ketika kita mau bikin bedengan gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi kita mau bikin drainase, kalau drainase itu kan ngebuang air ya, kalian ngebuang air gitu. Soalnya kalau misalnya kayak di lereng yang terjal gini, kita bikin 3% itu nanti jadinya lereng kita tuh garis semua gitu. Jadi garis semua gitu. Karena kan nanti lerengnya kayak gini kan, kita bikin swell malah kayak gini nanti, ya kan? Nah kalau swell kan fungsinya beda ya sama drainase. Kalau drainase, swell itu drainase juga gitu, cuman ada fungsi tambahannya dia ya. Kalau drainase ya memang buat ngebuang airnya. Ya, kalau swell itu kan di sini akan dimanfaatkan buat tumbuhan. Kalau drainase dia bisa ke sini. Nah, bisa kayak gitu. Tapi fungsinya kenapa dia belok-belok, untuk mengurangi energinya. Ya, sama dia bisa semakin lama waktu yang digunakan untuk menyerap. Tapi intinya kita coba bikin iframe ya. Terus kita coba ya nanti aplikasi langsung lah di lapangan. Mana sih titik yang selevel? Nah, nanti setiap kelompok akan bikin garisnya, garis konturnya. Itu tadi dipindah ya, bukan diputar ya. Sebenarnya sih sama aja. Kalau misalnya mau diputar pun boleh gitu ya. Tapi ya nanti ininya aja apa namanya? Karena kan dia kanan kiri sudah ditengahin itu. Nggak ada masalah sih mau diputar.
itu nanti jarak dari misalkan praktek sih. Kenapa dipindah bukan diputar? Karena sumbu porosnya itu adalah kita sebagai manusia yang ngangkatnya gitu loh, bukan si titiknya. Artinya gini, kalau misalnya kita taruh gini ya, ini kan berikutnya kita nggak kayak gini gitu, ya kan? Kayak gini kan, ya udah kita jalan lagi, taruh lagi gitu kan, jalan lagi, taruh lagi gitu ya. Kalau misalnya kita putar, jadinya kayak gini nanti kitanya, ya gitu kan? Nah itu kan dapat titik kursnya begini ya mas ya. Kalau untuk yang kesananya, Sana mana? maksudnya ke sampingnya gitu. Berarti kan kita dapat titik kursnya gini nih. Oh, kalau misalnya kita kesini ya, itu berarti samping ini tuh lereng. Oh, mau bikin maksudnya gimana? Mau bikin jadi mau bikin titik lagi. jadi soilnya itu jadi bikin soilnya itu jadi ini lereng, terus kita bikinnya begini berarti ya? Iya. Bukan kesini bukan? Nah, bukan. Oh gitu. Karena kan kita mau nyari yang selevel. Selevel itu elevasi berarti. Ya misalnya ini lerengnya gitu ya. Ini lerengnya nih, lereng. Ya kita bikinnya kayak gini spellnya. Oh, frame itu berarti buat nyari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Oh gitu. Tapi kan di lapangan tidak se-flat ini. Iya. Di lapangan tuh ada yang nongol kayak gini gitu kan. Nah itu gimana? Nah ya itu dengan frame itu nanti lebih amannya kita langsung praktek biar langsung paham. Oh ini tuh maksudnya, gitu ya. Iya ya, kebayang sih kalau gitu. Berarti kan ikutin kontur gitu ya. Iya. Nah makanya itu nanti kita akan bikin sesuai kontur. Berarti cari konturnya mah nanti bahasan lain. Ada ya, gitu ya, kontur ya. Kontur, nyari kontur maksudnya baca map tapi Baca garis kontur di alam gimana gitu kan tadi mau nyari si elevasinya. Tapi Dan ini bisa kalau misalnya buat awal ini bisa nyari buat bikin kontur. Kalau misalnya kita nggak punya, bisa nggak ada mapnya, kita nggak punya. terus kita pengen tahu nih bentuk konturnya gimana, Pakai ini. Nah itu dari garis itu ke bawahnya. Nah kita bikin lagi. Kita bikin lagi. Jadi kan kita di sini nih, yang di sini nih, yang elevasi 100 gitu misalnya di sini kan kita bikin titik. Ternyata berikutnya kita turun di elevasi 90. Tahunya ini dari mana? Ya paling gampang sih kita potong, terus kita ukur gitu tingginya 1 meter. Intervalnya berapa gitu? Ini ke sini 1 meter gitu. 10 meter gitu, 10 meter gitu ya. Berarti tergantung bedengan kita jaraknya mau berapa gitu kali ya, sama akses gitu ya. Benar. hukum hukum permakultur untuk bikin sesuatu kan biasanya gini kan ya. Nah, jarak ini kalau bikin kontur yang berikutnya berarti jarak ini itu 5 meter biasa. Jadi kalau udah dapat kontur yang ini yang di sini, nanti kontur berikutnya ambil aja kilometer, terus bikin poin lagi di sini. 5 meter lagi. 5 meter ke bawah. 5 meter itu dengan kemiringan yang enggak, dia kemiringannya di sekitar 20 degree. Jadi interval antara satu garis kontur dengan kontur lainnya itu 5 meter gitu ya? Iya. Idealnya. Ininya ya. Itu buat akses nanti ya? Tapi kita harus observasi dulu kondisi lahan kita gimana seberapa Iya, landainya, seberapa ininya. itu dia. Nah ya, itu ada ininya. Karena kalau apa namanya? Kalau Terjal kan pasti lebih rapat kan jadinya konturnya. Iya. Nanti ada baca kontur kok. Tapi sekarang kita coba yang efek dulu. Oke, nah nanti bahasan nanti kan itu next. Oh iya. Bisa. Udah, ini aja dulu. Ya pasti kurang dikit ya. Oh iya, pagi lihat benang itu kan Iya. yang diberesin. Iya, awalnya terlalu kecil kayak. Jauhan. Aku jadi masuk kelompok ini ya?
Inilah ya. Nggak harus posisi atas. Nanti kan dia nyari gravitasi. Di mana tuh dia? Nah, tandain titik dia, garis di mana dia diam. Anjay. Gila kau. Terus pas. Gila kau. Kau gila kau. Udah? Kau ini. Sekarang dibalik. Ditukar kakinya. Putar. Kakinya tukar. Rambutnya menundung ya. Ya. Nah, disamain titik itunya. Titik jatuhnya ya. Jadi nggak sih tadi? Nah, harus pas di sini, harus di titiknya tadi. Kan nggak di Oh, tadi di belakangnya. Oke, ya, siap. Nah, Aku ikut dong. Dong. Ya. pas titiknya. Ya. 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 Nah, berarti titik seimbangnya adalah Tengah-tengah. tengah-tengah antara Di dua dua. titik ini. Ayo, tinggal nyari dua tengahnya di mana. Oh ya. Ya. Berapa senti nih? Pakai tali bisa. Diestimasi aja nggak apa-apa sih. Maksudnya Di terawang. Terawang aja. kira-kira. Nah, ya Nah, gitu. situ ya. Terus. 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 Terus, nah tuh udah mulai. Ayo, belum, tapi belum. Jauhian. Ya. Oke. Tadi Kelihatan kok ini. Sejajarnya oh ini. Boleh langsung digaris, Oh, boleh salah kalau ya? misalnya ini ada garisannya ada nggak? Ini. Dolomit kali enaknya. Ya, terus. nggak apa-apa, oke. ini Nggak apa-apa, lurus. nggak apa-apa. Nah, sekarang yang ini ke sini. Ya. Itu ke sini. Oke, coba lagi berikutnya. Jadi anak sipil. Iya emang. Ini pensilnya kan. Oke. Kurang tadi tukang. Mana bentuk? Hap. Kelebihan. Nah, belum. Kayak berdiri. Terus lagi ke belum center. Lagi belum center. Kalau Lagi. kelebihan Nah. itu lebih rendah berarti. Nah, Kalau kurangan, kurang dikit, maju dikit. Nah. Dikit lagi. jangan sampai nyangkut. Kalau nyangkut beda lagi. Iya, soalnya dari Belum. lebih terlalu Jauh. lebih. Dikit lagi. Dikit lagi. Nah, Ya, sip. ya berubah tuh. Ininya jangan sampai nyangkut. Yang aku pegang ini. Kalau ininya Nah. nyangkut, Nah, udah pas Sip tuh, ya, udah. sip. Sini. Udah. nyangkut ya nggak salah. Udah ini tadi. Nah, tandain. Mana sih ke situ ya? Terus. Ya, sip. Jawabnya agak oi. Lanjut. Kayak nasi bintang ini. Kurang mundur setiknya kan Indra. Ya, siap. Terusnya. Tos. Pas. Berarti kalau ini terlalu lebar, spelengnya juga bisa Lebih lebar. lebih lebar ya, kemungkinan besar. Akurasinya berkurang. Tapi ya nggak masalah kan, tingkat akurasi mah ini juga kan, walaupun titik-titik kayak gini nanti kita ngelihatnya secara generalnya aja. Oh, ke sana berarti tarik ke sana gitu. Kan kita nggak benar-benar tik nggak kayak gitu Iya. kan. Harus smoothing. Di smoothing Harus lagi. dilurusin. Jadi diliukin. Jadi nggak mungkin tek gitu ya. Enggak. Jadi bersih. Jadi bikin Gelombang. dibikin pola. Polanya kan bukan pola jadi lurus. Kayak ini ke sini kan dia harusnya ngelengkung gini kan. Gitu. Harusnya ngelengkung. Kurang handap. Sudah. Oke. Kalau mau nyoba boleh di atasnya lah atau di bawahnya dikit. Bawahnya. Nih, di sini nih. Atasnya, Di sini nih boleh nih. Dah, siap. Mulai, cari yang pertama.
geser sama pengendali Terus sampai imbang. Sampai imbang. Titiknya mana? Sudah ketemu? udah Agak ke sana. Miring Ini tengahnya ini. ya. Ini jangan. Nah, ini. Terlalu kurang. Dikit lagi. Bisa dikit lagi. Hop, ya. Ya. Agak melebih. udah lihat dulu Wih, naik. Agak apa namanya itu? Di miring gitu. Tekuk. Udah, sekarang tinggal nyawa bulldozer. Ini keruk. Sekarang kita tanamin kangkung. turun lagi kayaknya. Nah, udah sini. Berarti apa? Kalau udah begini gimana? Udah begini. Nah, ini teman-teman lagi bikin kontur menggunakan A-frame. Jadi Jadi ini yang teman-teman akan berusaha mencari level yang sama gitu ya di kontur yang ada gitu. Jadi menggunakan A-frame ini kita akan mencari stabilannya dalam satu area itu sebenarnya yang selevel itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini garis konturnya ini sudah ada ya. Nah, ini di sini tingginya sama dengan di sini. Nanti sama juga dengan di sana. Jadi dia akan ngebentuk pola alamnya gitu. Pola alamnya jalurnya dia satu level gitu. Titik itu segini ya. Ya kan? Ini ya. Nah, tapi kalau pas diterusin ternyata ada jaraknya yang melebar. Terus ada juga jaraknya yang menyempit. Ya. Nah, tapi sisanya selanjutnya relatif sama. Nah, ini ada artinya ketika dia melebar berarti semakin landai. Ketika dia menyempit berarti dia semakin curam. Ya. Nah, maka nanti ini baru 2 garis. Ketika kita bikin kontur-kontur elevasi di bawahnya itu akan kebentuk garis-garis konturnya nanti. Berarti bisa jadi di situ tuh lebih sempit nanti ya. Ya, jadi nanti ada satu kontur yang tiba-tiba garisnya itu nempel semua. Iya. Itu berarti tegak lurus. Bisa seperti itu. Jadi di elevasi yang sama dia ada yang landai jadi garisnya jauh gitu ya. Tapi ada yang tiba-tiba garisnya nempel semua di satu titik gitu ya. Nah, berarti itu posisi itu adalah posisi di lapangan itu adalah kondisi tegak lurus gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita pakai untuk sebagai alat bantu untuk mencari level elevasi dari tanah yang kita. Tuh, keywordnya tadi kan dibilang kalau misalnya dia mungkin mepet berarti dia jurang. Jadi berarti anak geodesi pakai alat canggihnya di situ dong, di titik ini langsung tit GPS-nya ini segini. Iya. Udah bisa jadi anak geodesi berarti aku. Iya bisa. Wes. Kita 14 hektar. Kalau anak geodesi kalau yang lebih canggih lagi dia sudah pakai laser scanner. Jadi dia taruh titik satu laser, ya scanner saya Dapat konturnya udah ya. udah dapat, bawa ke komputer, langsung ditempelin ke citra, langsung udah ketemu itu lepas. Tapi kalau kayak gitu mah nggak bisa praktikal bikin bedeng berarti ya. Bagusan ini. Sekarang kita cek dulu inletnya mana, dari mana, air dari mana gitu loh. Air dari, ya pasti dari atas. Oh iya. Kiri gitu. Aku kira sudah pintar menjawab. Oke. Misalnya dari sini, Nice try. air dari sini datang, gitu ya, air dari sini datang. Berarti kita selanjutnya akan mengarahkan swellnya ke arah dia keluarnya, berarti harus turun gitu ya, harus turun gitu ya. Nah, nanti sepanjang ini kita bikin swellnya, tapi di sana harus lebih rendah sedikit. Iya, harus lebih rendah sedikit. Otomatis lebih rendah tapi nggak sih targetnya bawah. Enggak, itu sama. Lebih rendah tuh Berarti gini. turun Kalau kita lihat, dari titik tengah ini, dari garis ini harus lebih rendah misalnya nanti nyangkul gitu ya, nyangkul ngikutin garis ini. Pakai kapur aja, Mas Ian. Nah, Kapur tadi mana? Kapurnya ini kasih Mas Ian. kapurnya tadi. oke. Nanti kan dicangkul ya, ngikutin garis ini. Nah, pas sudah nyampe sini, garisnya kayak gini jadinya. Biar larian flow, airan keluar. Airnya turun. Air keluar. Berarti di sini nanti titiknya berubah lagi dong. Nah, yang dari sini enggak. turun dia. Yang dari sini kan ketemunya di sini.
dia akan kalau misalnya kita mau ngalirinnya mau terus gitu ya, Overflow. kita akan bentukan seperti ini. Zigzag. Overflow. Nah, jadi dia ada overflow turun. Ini kesananya itu yang turun, di sebelah sana yang turun. Berarti otomatis memang di sebelah di yang itu tuh bakalan nyempit berarti otomatis ya. Karena kan ada Tergantung ya. Kalau misalnya mau kita turuninnya langsung kayak gitu bisa, tapi mau dibikin overflow juga bisa. Artinya ini kita sodet. Kan swell itu Dikeluarin ke sana berarti. kita gali, kita jadikan bem, ya kan? Nah, kalau cuman kita gali nggak kita jadikan bem, berarti ini lebih rendah kan dibandingin yang lain. Berarti air otomatis lewat sini. Ya, jadi kita arahkan dia keluar lewat situ. Pas dia sudah turun masuk ke swell yang ini, kita tutup lagi, ada bem di sini, kita alirkan ke sana. Jadi ini jadi titik baru lagi buat ngukur lagi ke sana. Bikin lagi, baru lagi. Oh, berarti tetap bisa ngikutin ini, cuman di sana agak nggak bemnya nggak dipakai gitu ya. Intinya mah dibuat air buat keluar gitu. Atau bemnya secara elevasi lebih rendah dibandingin yang ada di sana. Soalnya secara gravitasi kan pasti bakalan keluar. turun ya. Kalau misalnya bemnya selevel semuanya, otomatis air akan melimpah Luber, kayak tadi. luber. Ya. Oh di sini nih Kayak tadi tanggul. ada yang iya. Ada yang melebar nih. Nah melebar tuh ini namanya key point nih bisa jadi sebagai key point. Kita bisa bikin kolam dulu di sini. Definisinya key point? Besok saya jelaskan. Ayo. Spoiler aja dari tadi. Ini berarti ini pengertiannya si swell ini tuh sebagai ini nggak sih? Swell ini bedengan, ini teras. Ini nanti nanam gitu. Atau enggak Iya. swell? Bisa jadi juga bisa, bedanya di sini nggak? Kenapa? Kenapa harus mudun di sini? Buang Kalau nggak buat buangnya nanti dia Kalau nggak overflow-nya melimpah kayak yang tadi. Iya, kenapa nggak? Dan korek aja. Ya nggak apa-apa. Maksudnya, Nggak, kalau di sini nggak dibikin kolam. oh iya artinya kan ini tetap turun kan? Ini. Si kolam ini kan tetap elevasinya lebih rendah. Prinsipnya bukan Kolam tuh di dia sini turun, nanti. tapi dia elevasinya lebih rendah. Cara prinsipnya. Oh, Kang Putra, kalau mau bikin kolam Malah di sana. di sini di key point. Nah, Key point ini adalah titik di mana air akan mengumpul. Jadi pada saat air udah ngumpul di sini, kita bisa langsung bikin key line. Tadi kan sempat ngomong tentang key line. Nah, ini bisa dibikin jadi key line. Sana dan ke sana. Ini gitu. Nah, Ini kan ini aliran. yes. Sana. Tadi kan kita waktu di bawah tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 kan langsung bikin kolam dulu. Nah, Iya. posisinya itu di area yang lebih landai memang. Nah, Biasanya posisi key point itu yang sangat efektif itu adalah posisi di mana dari arah yang curam terus ketemu landai gitu. Ya, karena di situ energi paling besar gitu ya. Energi paling besar kalau misalnya kita nggak tahan sama air, dia akan ngegerus si tanah yang di bawah. Jadi kita tahan si air itu jadi pertama kita menyerap energinya, yang kedua kita memaksimalkan tangkapan jadinya gitu. Seperti itu. Baru kita mengalirkan airnya itu melalui kilain-kilain yang mau kita bikin. Kilain itu bisa 1 jalur, bisa 2 jalur, bisa 5, bisa 3, terserah. Tergantung keperluan kita, tergantung desain Kayak cabang kita. gitu nanti polanya. Ya. Tapi harus dilihat keyline kalau misalnya dia beda elevasi, efeknya ada yang akan cepat meluber duluan, ada yang belakangan gitu, tergantung. Itu bisa kita atur ya, bisa kita atur. Jadi memang aku mau air di sini yang masuk ke bedengan ini dia agak sedikit lah, berarti kita tarik lebih atas sedikit gitu. Jadi kemiringannya lebih landai lah dia. Jadi ketika debit airnya lebih besar baru dia masuk. Tapi kalau debit airnya masih kecil dia lewat yang situ terus gitu. Dilewatin. Seperti itu. Kalau dalam praktek bedengan berarti ini digali terus tanahnya jadi Benar, jadi digunduk bem. ke sini. Jadi Kalau bem. datar semua akan sama. Jadi gundukannya sebagai penahan. Gitu kan, gunakan nanam-nanam di bawah bikin hujan lagi. gitu kan. Ya benar gitu. Nanti kan dia Kalau tadi itu gundukannya level sama itu atau Gundukannya tergantung keperluan. Tergantung keperluan. Artinya mau sebenarnya gini, secara prinsip gundukan itu adalah memaksimalkan material yang kita pakai buat swell. Secara prinsip itu. Artinya kalau kita mau lebih tinggi, berarti kita harus mengambil material dari yang lain gitu. Berarti itu perlu energi, perlu segala macam. Tapi kalau memang kita perlu, nggak apa-apa kita tambahin kompos, gitu, kali.
Karena nanti pas bikin swell ini juga nanti kan kita akan nyebarin apa namanya, Kalau ini penuh, mulsa ini di udah penuh. atasnya gitu. Di sini udah penuh. Belum ya? Jadi food pack juga sebenarnya bisa jadi food pack. Oh iya iya. Ini bikin Karena nanti si swell sendiri itu karena dia beda dengan drainase yang untuk membuang air, dia akan berfungsi buat sebagai tumbuhan-tumbuhan juga nanti di situ gitu. Jadi tanaman-tanaman juga akan bisa tumbuh di situ. Kalau misalnya mau tanam mau dipiara ikan juga bisa. Oh iya, kalau tadi kan dibuatnya tuh kan melengkung gitu. Aku tahu kenapa kelapa. Yang mana? Bikin swellnya itu kan. Di Kalau bawah. di bawah kan melengkung supaya apa namanya tuh airnya nggak nubruk tapi Di sininya pas pojokan. di pojokan. Iya, pas pojokan. Swell itu ketika pokoknya intinya karena air itu mengalir ya, dia kalau misalnya bentuknya siku, bentuknya patah gitu, dia pasti akan menggerus atau nubruk gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya dia over debit, lompat jadinya. Makanya kita bikin dia mengalir biar dia tidak jadi energi yang menggerus gitu. Kalau buat bikin bedengan-bedengan yang berbentuk kayak bunga itu di tanah datar berarti tanah datar ya. Ini kan juga nanti swell ini nanti kan ini kan karena kita sekarang hanya simulasi di sini, kita jaraknya terlalu pendek, bisa aja berikutnya kita bikinnya di sini gitu loh, agak lebar. Nanti di sini akan kita potong, kita jadikan swell lagi di sebelah sini sebagian gitu ya. Nah yang di sini kita jadi bedengan gitu, materialnya kita jadikan buat bedengan. Bisa lah. Ya nanti kalau lagi. Ya. Jadi kalau tadi yang dibilang sama Mas Riwi, jarak ini ke berikutnya ini 5 meter gitu. Soalnya kan ada pemindahan material tadi ya. Jarak ini ke berikutnya itu 5 meter. Jadi itu juga dengan asumsi kemiringan tertentu gitu. Artinya kalau misalnya miring banget gitu ya, kalau 5 meter itu material pengisinya terlalu besar gitu. Jadi kita semakin kayak tadi, kalau semakin rapat ya itu berarti semakin terjal gitu. Jangan diapa-apain. Nah, Jangan diapa-apain. Makanya itu nanti besok baca kontur tuh penting. tapi yang jelas setelah kita tadi diterangkan terus kita praktek langsung gitu ya, ini kan kelihatan ya bentuknya tuh seperti ini toh maksudnya gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi cuma dijelaskan, pembayangannya tuh masih belum paham, soalnya kebayangnya mungkin si kontur itu flat gitu, flat atau relatif sama gitu, lurus turunnya gitu ya. Padahal kan kontur di lapangan tuh belok. Makanya ini sengaja tadi pas ngeliat kontur di sini, ini miring dan ngelingkar gitu ya. Nah, jadi ini kita akan bisa ngelihat gitu bentuk konturnya sih sebenarnya seperti apa yang satu elevasi gitu. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan, di sana kan sudah ada titik, terus kita berdiri di sini, itu elevasinya sama gitu. Ketinggiannya ya. Nah, ketinggiannya sama, mau sampai ke ujung sana kalau misalnya sudah diukur ini elevasinya sama. Sama aja kayak waterpark.